Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas penghuni pertama Pulau Jawa. Siapakah orang tersebut? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Untuk mengetahui siapakah para leluhur dan penghuni pertama Pulau Jawa, yang pasti memang bukanlah hal yang mudah untuk menemukan fakta dan bukti sejarah yang valid tentang asal mula orang Jawa. Hal ini dikarenakan dalam kebudayaan Jawa kuno, orang Jawa sendiri kurang familiar dengan budaya tulis-menulis. Kebanyakan peristiwa penting dan bersejarah bagi orang Jawa hanya dituturkan melalui kisah-kisah lisan maupun cerita dengan ilustrasi tertentu secara turun-temurun. Sayangnya, dalam kaidah ilmu sejarah masa kini, bukti-bukti berupa kisah-kisah sejarah secara lisan hanya dianggap sebagai mitos belaka. Sedangkan peristiwa sejarah yang kadang-kadang betapapun aneh dan janggalnya akan mudah saja diakui sebagai sebuah peristiwa sejarah yang cukup benar jika itu tertulis dalam suatu kitab kuno tertentu maupun terukir dalam sebuah prasasti. Tentang sejarah asal mula penduduk Jawa berikut ini bisa dikatakan mitos ataupun sebagai sejarah. Di dalam serat Paramayoga dan juga kisah pewayangan tradisional Jawa disebutkan bahwa Pulau Jawa pada zaman dahulu kala ada pulau yang masih sangat angker serta masih sangat rapat, gelap dan amat lebat hutannya. Bisa dikatakan bahwa Pulau Jawa adalah pulau paling angker di seantero jagat. Selain karena begitu besar dan banyaknya kerajaan-kerajaan bangsa Jin Peri, Genruwo, Bekasaan, dan para siluman sakti dari berbagai jenis di Pulau Jawa, juga karena hutan liar di Jawa kala itu masih dipenuhi oleh hewan-hewan buas yang masih dengan bebas mondar-mandir ke seluruh penjuru pulau ini. Hukum yang berlaku di Jawa kala itu adalah hukum rimba. Baik para makhluk halus maupun hewan buas hanya mengenal kekuatan sebagai alat untuk menggapai kekuasaan. Sebuah teori mengungkapkan manusia menghuni pertama kali di Pulau Jawa adalah Batara Guru. Sebuah teori bahwa rombongan pertama yang datang dari Pulau Jawa adalah rombongan Batara Guru beserta seluruh keluarga dan prajurit kerajaannya yang tengah menguasai karena istana kerajaannya di Gunung Tengguru, atau kebanyakan para sejarah mengatakan gunung ini berada di dalam kompleks pegunungan Himalaya, yang kala itu diobrak-abrik oleh utusan Nabi Isa alaihissalam yang berbentuk seekor burung merpati yang sangatlah sakti. Bahkan mampu mengeluarkan api yang sangat ganas dan mampu menghancurkan apapun yang disemburnya. Sebagaimana diketahui bahwa Batara Guru atau yang lebih dikenal dengan sebagai Dewa Siwa oleh orang-orang Hindustan beserta anak-anaknya adalah keturunan campuran manusia mutan yang memiliki darah dan gen dari ras manusia, Banujan, Bidadari, Jin Peri, dan juga siluman. Batara Guru mendapatkan gen manusianya dari kakek buyutnya yakni Syekh Anwar atau yang bergelar Sang Hyang Nurcahya, yang tidak lain adalah putra dari Nabi Syed, putra Nabi Adam alaihissalam. Dengan silsilah nasabnya seperti dalam serat Pramoyoga dan kisah pewayangan adalah Batara Guru Sang Hyang Manikmaya bin Sang Hyang Tunggal bin Sang Hyang Wenang bin Sang Hyang Nurrasa bin Sang Hyang Nurcahya atau Syekh Anwar bin Nabi Syed alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Dewi Mulat istri Nabi Syed ditengarai adalah berasal dari ras bidadari, sehingga dari sana Batara Guru mendapat bagian gen bidadarinya. Perlu diketahui bahwa Nabi Syed alaihissalam dilahirkan tanpa memiliki kembaran perempuan, dan Nabi Syed alaihissalam pernah bertafakur dan berdoa untuk bisa kembali ke surga sejenak untuk mengambil beberapa buah-buahan. Jadi merujuk pada kedua nenek moyangnya yang demikian itu, jangan heran bila nanti manusia setelah hari kiamat dan dihidupkan kembali, bagi yang beruntung tinggal di dalam surga akan mendapatkan istri dari ras bidadari juga alam sana. Karena hal tersebut bisa dianggap bahwa Dewa Siwa atau Sang Hyang Manikmaya atau yang juga disebut sebagai Batara Guru tersebut juga adalah sebagai keturunan manusia juga. Maka mengambil kesimpulan bahwa Batara Guru beserta anak-anaknya adalah keturunan manusia pertama yang datang dan menginjakkan kaki ke Pulau Jawa. Ada yang mengatakan pula bahwasanya manusia pertama yang menghuni Pulau Jawa adalah Sang Hyang Nurcahya. Ia adalah cucu Nabi Adam alaihissalam.
Sebagaimana yang telah umum diketahui oleh masyarakat Jawa bahwa Prabu Sang Hyang Nurjaya alias Syekh Anwar cucu Nabi Adam pada akhirnya tiba di Pulau Dewani yang sangat angker dan penuh makhluk halus yang sangat jahat dan juga bengis, yang telah berjasa menghilangkan wabah penyakit yang tengah meresahkan kerajaan Dewani itu. Maka diambillah beliau itu menjadi menantu oleh Prabu Nuradi, raja kerajaan Jin Peri yang berada di Pulau Dewani. Pulau Dewani ini menurut beberapa kalangan adalah bukan Pulau Maladewa sebagaimana yang dikatakan kebanyakan orang. Pulau Dewani ini tidak lain adalah Pulau Jawa itu sendiri. Yang kala itu adalah sebuah pulau yang sangat panjang, yang sangat angker dan banyak dihuni para lelembut, yang terbentang dan masih bersambung dengan Kepulauan Andaman di India, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, hingga Kepulauan Nusantara. Jadi bila merujuk pada teori sejarah versi ini, maka manusia pertama yang menginjakkan kaki di tanah Jawa adalah Sang Hyang Nurjaya yang merupakan cucu langsung dari Nabi Adam alaihissalam yang terlahir dari rahim Dewi Delaja. Karena Sang Hyang Nurjaya adalah manusia pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Dewani atau nama Pulau Jawa kala itu dan menjadi seorang raja di situ, menggantikan mertuanya yang merupakan seorang raja bangsa Jin Peri di pulau itu. Karenanya Sang Hyang Nurjaya bisa dikatakan sebagai ras manusia yang pertama kali menghuni Pulau Jawa. Demikianlah tentang pembahasan siapakah penghuni pertama Pulau Jawa. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.